Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini di pertemuan kita yang keempat. Maaf atas segala kekhilafan di beberapa saat yang lalu. Baik, materi kita masih pada panduan kita, yaitu buku yang ditulis oleh Nyoman Sumiasih, ya. Kita masuk pada bab tentang keseimbangan elektrolit, ya. Kalau keseimbangan elektrolit ini, ya, kita masuk pada pengertian terlebih dahulu. Nah, pada tampilan pada layar kita jelas terlihat bahwa pengertian dari atau maksud, ya, dari materi ini yaitu tubuh manusia, ya, membutuhkan keseimbangan, ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi secara analoginya, kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu, ya, entah itu kita makan, kita minum, ya, kita mengkonsumsi obat misalnya, ya, atau kita mengkonsumsi minuman energi, ya, atau kita makan makanan yang banyak, ya, itu berkonsekuensi pada tubuh kita, ya. Nah, salah satu konsekuensi yang jelas adalah ketika tubuh kita memerlukan mekanisme, ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil metabolisme tersebut. Nah, oleh sebab itu di sana terdapat saluran yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Ada saluran pencernaan pada anus, ya. Ada paru-paru, ya, pada paru-paru kita yang berfungsi untuk mengeluarkan CO2, ini mengeluarkan feses, ya. Ada kulit, ya, berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Ada ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya, melalui mekanisme tertentu, ya. Nah, kita ambil pada poin elektrolit, ya, elektrolit. Tadi kita ambil poin keseimbangan cairan, ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka tidak mungkin semua bisa ditampung di dalam tubuh kita. Itu yang dibutuhkan saja yang akan ditampung, sedangkan yang tidak dibutuhkan atau yang merupakan zat sisa itu harus dikeluarkan. Kita masuk pada poin elektrolit, ya. Elektrolit merupakan sebuah unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut di dalam air atau pelarut lain akan pecah menjadi ion dan mampu membawa muatan listrik, ya. Nah, poin ini, ya, akan menjadi lebih jelas ketika kita akan masuk pada mekanisme dinding sel, ya, di dalam tubuh kita, yang mana yang lalu kita telah bahas bahwa di dalam sel kita ini terdapat dalam tubuh kita, ya, terdapat sel-sel yang memiliki dinding, yang mana dinding tersebut memiliki mekanisme untuk mengeluarkan dan memasukkan zat-zat tertentu, ya. Nah, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu fungsi cairan tubuh antara secara garis besar, ya, antara lain. Yang pertama sebagai pelarut, ya, dan alat angkut, ya.
sebagai pelarut ya, dan alat angkut itu maksudnya adalah air ya yang kita konsumsi itu dia memiliki mekanisme yang fungsinya untuk melarutkan berbagai bahan makanan ya. Atau misalnya kita mengkonsumsi nasi, tentu kita harus akhiri makanan tersebut dengan mengkonsumsi air, karena tidak akan baik pencernaan kita ketika dia tidak ikut di situ ya. Fungsi lain adalah sebagai alat angkut ya, mengangkut hasil-hasil metabolisme di dalam tubuh kita ya. Karena ketika darah itu ya, seperti yang kita ketahui, darah itu persentase terbesarnya adalah air ya, zat-zat elektrolit ya. Maka sudah jelas di sini dia berfungsi sebagai alat pengangkutan zat-zat metabolisme CO2 ya, atau O2, hasil-hasil penyerapan di dalam usus, semua diangkut melalui sistem perdarahan. Dan sistem peredaran darah ini atau darah itu sendiri, komponen terbesarnya adalah air. Kemudian katalisator ya, atau mengkatalis atau membuat proses itu lebih mudah ya, proses metabolismenya lebih mudah, lebih efisien ya. Sejalan dengan fungsi sebagai pelarut tadi ya, maka katalisator ini juga menjadi fungsi yang fungsi lanjutan dari sifat larut tadi itu ya. Ketika tidak larut ya, maka fungsi katalisator juga akan sulit berjalan. Jadi ketika bahan-bahan itu terlarut dengan baik, terpisah, melebur menjadi bubur ya, atau itu akan lebih mudah dicerna, ini metabolisme lebih baik. Kemudian sebagai pelumas ya, ini juga kita bisa pahami seperti itu, bahwa ketika tidak ada zat-zat yang bersifat cair di dalam tubuh kita ya, contoh misalnya pada saluran pencernaan kita, maka mekanisme tadi ya, ketika kita buang air itu akan terhambat ya, karena tidak adanya zat-zat pelumas tadi ya. Atau pada saat kita menelan makanan ya, ketika kita tidak sertakan dengan kadar air yang cukup, maka konsumsi makanan kita itu tidak akan baik ya. Kemudian yang berikut itu fasilitator pertumbuhan ya. Jelas ya, dalam metabolisme kebutuhan akan air itu sangat tinggi, dan itu adalah fasilitator dalam metabolisme dan pertumbuhan itu sendiri. Kemudian pengatur suhu tubuh ya, pengatur suhu. Terkait dengan pengaturan suhu ini ya, maka mekanisme yang dibutuhkan adalah air ini atau elektron di dalam tubuh kita itu memegang peranan penting, karena ketika tidak ada air sebagai penurun atau penetralisir suhu, maka suhu tubuh kita itu akan panas karena metabolisme yang terus berjalan. Sama seperti mobil ya, ketika tidak ada radiator, maka dia tidak akan berjalan dengan baik ya. Kemudian peredam benturan ya, ketika ada benturan, maka yang terkena pertama kali adalah zat-zat bagian luar yang ada di tepian, yang mana di dalamnya itu terdapat dinding-dinding sel yang mengandung banyak zat-zat elektrolit di luarnya ya, cairan ekstrasel. Baik, yang berikutnya adalah fungsi air dalam kaitannya dengan kondisi tubuh ya. Yang tadi ya, yang pertama adalah mengatur suhu tubuh. Jika kita kekurangan air ya, konsumsi air kita kurang, maka akan menjadi suhu tubuh kita akan naik ya. Makanya di beberapa tempat ya yang memiliki suhu cukup tinggi, maka konsumsi airnya harus ditingkatkan juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah melancarkan peredaran darah ya, seperti yang kita maksud tadi ya. Jika kita kurang cairan ya, maka darah kita yang tadinya itu komponen airnya cukup banyak atau mendominasi komponen darah,
ketika dia berkurang, maka darah itu akan menjadi kental, ya. Hal ini disebabkan karena cairan dalam darah tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh, ya. Jadi intinya bahwa ketika darah menjadi kental, kinerja otak akan terhambat, kinerja jantung, ya, akan menjadi lebih cepat, lebih kencang, ya, karena dia harus memompa bahan yang bersifat kental, ya. Oke. Membuang racun dan sisa makanan, ya. Jadi keberadaan cairan tubuh yang optimum di dalam tubuh kita itu dapat mengganggu atau membantu mensekresikan, ya, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Air yang kita konsumsi, ya, akan membersihkan racun dalam tubuh melalui mekanisme keringat atau ketika kita buang air, ya, urin, ya, dan di dalamnya juga ada mekanisme pernafasan, ya. Kemudian fungsi air dalam kaitannya dengan kondisi tubuh yang berkaitan dengan kulit, ya. Air sangat penting untuk mengelola atau mengatur struktur dan fungsi kulit, ya. Ketersediaan air yang cukup dalam tubuh berguna untuk menjaga kelembaban seperti tadi, menjaga suhu dan elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pencernaan, ya. Peranan air dalam proses pencernaan, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, dia berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan makanan, ya. Kemudian juga mengangkut oksigen, ya. Kemudian juga membantu kerja sistem pencernaan di dalam usus, ya. Kemudian membantu kinerja di dalam sel, ya, dalam proses metabolisme, ya. Kemudian membantu proses keluarnya zat-zat sisa melalui rektum, ya. Intinya bahwa ketersediaan air sangat membantu proses pencernaan. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan pernafasan. Paru-paru, ya, yang kita miliki itu harus senantiasa dalam kondisi yang lembab atau basah dalam proses memasukkan dan mengeluarkan gas, ya. Tentu kita bisa saksikan sendiri ketika kita menghembuskan udara, ya, pada cermin atau kaca, ya, atau bahan-bahan yang bersifat keras, ya, kita akan dapati bahwa di permukaan itu terdapat kadar air tertentu. Nah, itu adalah bentuk contoh bahwa air mengambil peran pula di dalam pernafasan. Kemudian pada sendi dan otot, ya, ini tentu jelas juga, ya, bahwa pada sendi dan otot itu memerlukan cairan, ya, cairan pelumas, ya. Kekurangan cairan, ya, dapat menyebabkan otot tidak mampu bergerak dengan baik, ya. Lutut atau persendian itu tidak juga bisa bergerak dengan baik karena dia butuh pelumas, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan penyembuhan penyakit. Air mendukung proses pemulihan ketika sakit karena asupan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. Jadi ketika kita sakit itu banyak cairan tubuh yang terbuang. Maka mengkonsumsi air dengan optimum akan menjadi mekanisme yang baik untuk pemulihan penyakit. Nah, yang berikutnya komposisi cairan, ya. Cairan yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki komposisi, ya, atau bagian-bagian, ya, yang tidak terpisahkan satu sama lain, yang membentuk sebuah kompartemen yang jelas,
yang disebut dengan cairan tubuh, ya. Cairan yang bersiklus ya di seluruh tubuh dalam ruang cairan itu paling tidak ada dua, ya. Ada yang berada di intrasel, ya, berada di dalam sel, dan ada cairan yang berada di luar sel. Nah, elektrolit, ya, atau cairan tadi itu dibedakan menjadi dua, ya. Ada yang disebut ion positif atau kation, dan ada yang disebut ion negatif atau anion. Nah, ion positif atau ion kation itu keberadaannya ada di ekstrasel dan ada di intrasel. Ada yang berada di luar sel, ada yang berada di dalam sel, ya. Yang berada di luar sel, ya, itu adalah ion-ion seperti natrium atau sodium. Kemudian yang berada di dalam sel itu adalah potasium, ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah ion negatif atau anion. Anion utama, ya, dalam cairan ekstraseluler adalah klorida, ya. Kemudian ada bikarbonat. Sedangkan anion utama pada cairan intraseluler adalah ion fosfat, ya. Ion fosfat ini membantu dalam proses metabolisme, ya. Kemudian ada penjelasan, ya, tentang apa sih, ya, ion-ion yang terdapat di dalam tubuh kita itu, ya. Ada natrium sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler, ya. Kemudian ada natrium dapat bergerak dengan cepat antara ruang intravaskuler dan intersel maupun di dalam dan keluar sel. Apabila tubuh banyak mengandung atau banyak mengeluarkan natrium, sedangkan pemasukan terbatas, maka akan menjadi keadaan dehidrasi, ya. Kemudian ada berikutnya adalah kalium, ya. Kalium merupakan kation utama, ya, kation, ya, di dalam cairan ekstraseluler yang berperan penting di dalam terapi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Jadi kalium ini juga sangat penting, ya, dalam tubuh kita, ya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya magnesium, ya. Magnesium ini sangat penting untuk pertumbuhan, ya. Pengeluarannya itu melalui feses dan urin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan ion kalsium. Kalsium terdapat dalam makanan dan minuman terutama susu, ya. 80-90% dikeluarkan lewat feses dan sekitar 20% lewat urin. Jumlah pengeluaran ini tergantung pada intake atau masukan, besarnya tulang, keadaan endokrin, metabolisme kalsium sangat dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar paratiroid, tiroid, testis, ovarium, dan hipofisis, ya. Sebagian besar, ya, atau 99% ditemukan di dalam gigi dan 1% dalam cairan ekstraseluler dan tidak terdapat dalam sel, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah
adalah karbonat, ya. Asam karbonat dan karbohidrat terdapat dalam tubuh sebagai salah satu hasil akhir daripada metabolisme. Kadar bikarbonat, ya, dikontrol di ginjal, ya. Sedikit sekali bikarbonat yang akan dikeluarkan melalui urin. Asam bikarbonat dikontrol oleh paru-paru dan sangat penting peran dalam keseimbangan asam dan basa, ya. Distribusi cairan. Cairan di dalam tubuh kita itu terbagi-bagi, ya. Yang sudah disebutkan tadi, ada cairan ekstraseluler, ada cairan intraseluler. Nah, cairan ekstraseluler atau CES itu merupakan sepertiga dari cairan tubuh, ya. Terdiri dari, ya, 2/3-nya itu cairan interstisial, ya. Kemudian sepertiganya cairan intravaskuler. Kemudian di dalamnya sisanya itu adalah plasma, saluran limfa dan darah, ya. Kemudian 2/3 lainnya adalah cairan intraseluler, ya. Nah, pada tabel berikut ini, ya, ada tabel kebutuhan air berdasarkan umur dan berat badan. Nah, ini, ya, kita bisa lihat berapa kebutuhan air kita dalam waktu 24 jam, ya. Seperti kita mungkin yang sudah pada dewasa ini, ya, itu ada 2,4, ya, 2400 mililiter, ya, berarti sekitar 2 liter sampai 2,4 liter sampai 2,6 liter, ya. Itu untuk berat badan 20 sampai 30, ya. Baik, kita lanjut. Asupan atau intake cairan, ini yang kita masuk pada poin 6, pengaturan volume cairan tubuh. Asupan atau intake cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah 2500 cc per hari, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya. Kebutuhan kita itu orang dewasa 2400 sampai 2600, ya, mililiter atau cc per hari, ya, atau dalam 24 jam. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain, ya, dari air minum kita, ya, dari makanan kita yang mengandung air, ya, kemudian dari cairan yang sudah ada di dalam tubuh kita, ya. Intinya bahwa kebutuhan kita itu plus minus 2500 cc per hari. Jadi kita bisa takar di situ, ya, paling tidak kita mengkonsumsi air, ya, sejumlah itu, ya, untuk menanggulangi, ya, kebutuhan atau banyaknya cairan yang hilang dalam aktivitas kita, ya. Nah, pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme Haus. Ya, jadi ketika, ya, tubuh kita, ya, terasa haus, ya, itu sudah semacam sinyal, ya, yang diberikan oleh tubuh bahwa tubuh kita itu telah kekurangan air, ya, dan kita butuh untuk mengkonsumsi air agar cairan yang dibutuhkan itu tercukupi, ya. Haus itu semacam alarm, ya, untuk tubuh kita yang
telah kekurangan cairan, ya. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan volume cairan tubuh, ya, di mana asupan cairan kurang atau adanya perdarahan, maka curah jantung menurun, menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah, ya. Intinya bahwa ketika volume di dalam darah itu berkurang, ya, taruhlah misalnya kita punya volume darah 5, ya. Lalu dalam aktivitas kita, ya, yang akhirnya mengeluarkan keringat, ya, mengeluarkan urin, ya, atau mungkin ada kecelakaan yang menyebabkan perdarahan, maka paling tidak dia berkurang, ya, darah itu berkurang menjadi 4,5 misalnya, ya, 4,5. Maka 0,5 itu, ya, harus segera ditutupi untuk atau agar keseimbangan, ya, volume cairan di dalam tubuh kita itu tetap terjaga, ya, dan itu akan membantu mekanisme fisiologis dalam tubuh kita itu akan berjalan lebih baik, nah, dalam artian menjadi normal, ya. Demikian juga dengan makanan, ya. Pengeluaran atau output cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa dalam kondisi normal adalah itu dia 2300 cc, ya. Jumlah air yang paling banyak dikeluarkan itu 1500 cc dikeluarkan dalam bentuk urin, ya, per hari pada orang dewasa. Nah, di situ kita bisa ambil poin bahwa ketika cairan tubuh kita itu pada poin 2400, ya, maka ketika dikeluarkan bisa hanya tinggal 100 cc, ya. Karena di sini tertulis bahwa dalam kondisi normal kita akan mengeluarkan sekian itu, ya. Namun tidak satu kali, ya. Tidak satu kali, dalam satu kali membuang zat sisa itu kayak 2400 langsung dikurang 2300 sisa 100 begitu, ya, enggak, ya. Tapi paling tidak mekanismenya adalah kita paling berkurang sekian cc, ya, kemudian kita minum lagi, tertutupi lagi, aktivitas lagi, keluar lagi 100 cc, tidak lama kita akan merasa haus lagi dan kita minum lagi 100 cc untuk menutupi kekurangan tadi, dan kita beraktivitas lagi, tutup lagi. Nah, di total itu dalam sehari kita bisa mengeluarkan 2300 cc, ya. Oke. Nah, paling banyak, ya, itu dikeluarkan melalui urin, ya, kurang lebih 1500 cc, ya. Sisanya itu sekitar 800 cc, ya, mungkin dalam bentuk yang lain, ya, misalnya lewat feses mungkin, ya. Nah, ini sudah di poin berikutnya, ya. Hasil-hasil pengeluaran cairan itu ada yang dalam bentuk urin, ada yang dalam bentuk keringat, ada yang dalam bentuk feses, ya. Urin pembentukannya itu terjadi di ginjal, ya, dan ini mekanismenya sudah jelas barangkali, ya. Kalau belum tahu, tinggal dicoba di searching bagaimana mekanisme ginjal itu melakukan penyaringan terhadap darah, ya, sehingga beberapa kali penyaringan kayak minyak, ya, beberapa kali penyaringan sehingga betul-betul zat yang akan dilepaskan dari tubuh ini adalah zat yang memang tidak berfungsi lagi, ya, tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh mekanisme tubuh, sehingga harus memang betul-betul dilepaskan, ya.
Demikian pula keringat, ya, keringat yang ya misalnya kita beraktivitas dengan olahraga yang mana memang pada saat itu buang air itu menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Intinya bahwa berkeringat itu akan mengeluarkan banyak, ya, selain energi, ya, kita akan melepaskan banyak air, ya, keseimbangan elektron kita mulai berkurang. Olehnya itu ketika kita lepas main berolahraga itu, maka kita akan merasa haus karena memang secara fisiologis mekanisme haus akan muncul ketika tubuh kita kekurangan cairan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah feses, ya. Feses ini dalam makna tertentu, ya, feses ini memang memiliki kadar air, ya, memiliki kadar air, dan itulah yang dimaksudkan sebagai cairan, ya, yang dilepaskan oleh tubuh, ya, sebagai pengeluaran, ya. Dan tentu di sana juga ada sisa-sisa hasil metabolisme lainnya. Yang pokok bahwa air juga masuk dalamnya dan terkumulasi sebagai hasil-hasil pengeluaran cairan dalam tubuh kita, ya. Berikutnya pergerakan cairan tubuh, ya. Jadi tubuh kita itu transfer, ya, dari kita mengkonsumsi air, bagaimana bisa dia sampai ke otak? Ya, itu kan pertanyaan itu, ya. Bagaimana bisa dia sampai ke ginjal? Bagaimana bisa dia membantu berada di dalam jaringan otot, ya, atau berada dalam jaringan tulang? Keberadaannya itu diatur oleh yang namanya pergerakan cairan tubuh, ya. Dalamnya ada beberapa metode, ya, yang dilaksanakan oleh tubuh untuk mengatur pergerakan cairan ini, ya. Yang pertama difusi, ya. Difusi itu terjadi dari konsentrasi yang tinggi, ya, pelarut yang berpindah dari konsentrasi tinggi pindah ke konsentrasi rendah. Biasanya, ya, ketika kita mengkonsumsi makanan, ketika kita minum, ya, maka akan terjadi surplus air, ya, di dalam usus itu. Maka langkah metabolisme selanjutnya adalah menyerap air-air tersebut dan didistribusikan ke organ-organ tubuh yang membutuhkan, ya. Nah, mekanisme ini, ya, mekanisme pengeluaran zat sisa, ya, atau pergerakan cairan di dalam tubuh kita itu ada beberapa metode yang disebutkan di sini. Ya, yang pertama adalah difusi tadi, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada osmosis, yaitu perpindahan pelarut murni melalui membran semi permeable, ya, itu kata kuncinya itu membran semi permeable yang berpindah dari satu larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi. Yang berikutnya adalah filtrasi, ya. Filtrasi yaitu suatu proses perpindahan air dan substansi yang dapat larut secara bersama sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Yang berikutnya adalah transport aktif, suatu mekanisme
mengenai sel-sel yang mereabsorpsi glukosa dan substansi lainnya untuk melakukan aktivitas metabolis. Sebutkan ya mekanisme House ini bahwa dia itu muncul dari asupan cairan yang kurang di dalam tubuh kita, ya. Asupan cairan yang kurang dalam tubuh kita, maka itu direspons oleh hipotalamus, ya. Kemudian masuk ke otak, ya, sehingga menyebabkan ya rasa haus itu timbul, ya. Nah, setelah kita memasukkan air atau konsumsi makanan misalnya yang mengandung banyak air, maka terjadi peningkatan konsentrasi cairan di dalam plasma, ya. Kemudian peningkatan asupan cairan tersebut sehingga haus kita menjadi berkurang, dan setelah itu metabolisme kita menjadi lebih normal lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cairan tubuh tidak statis, ya. Cairan dan elektrolit berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain untuk memfasilitasi proses-proses yang terjadi dalam tubuh, seperti oksigenasi, ya, jaringan, respon terhadap penyakit, dan respon terhadap terapi obat. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui difusi, ya, osmosis, transfer aktif, dan filtrasi. Perpindahan tersebut bergantung pada permeabilitas membran sel atau kemampuan membran untuk tembus cairan dan elektrolit. Ya, jadi cairan tubuh itu, ya, setelah kita konsumsi, ya, masuk ke lambung, lambung masuk ke usus masuk ke usus 12, masuk ke usus besar. Nah, di usus ini terjadi proses penyerapan, ya. Penyerapan cairan itu boleh terjadi secara difusi, ya, masuk ke dalam dinding sel, ditransformasi, dilempar ke dalam pembuluh darah diantar lagi ke jaringan tubuh. Di jaringan tubuh itu dilihat, ya, kebutuhan cairannya di dalam itu, ya. Jadi ketika memang air di situ kurang, maka dia akan didistribusikan di situ, ya, gitu seterusnya. Dan itu semua terjadi secara merata di dalam tubuh kita, kecuali ya mungkin orang stroke, tapi saya belum tahu juga mekanisme stroke itu apakah menghalangi cairan-cairan seperti ini yang dibutuhkan oleh tubuh atau tidak, ya. Baik. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan tadi, ya, proses pergerakan cairan tubuh antar kompartemen dapat berlangsung secara difusi, osmosis, filtrasi, dan transfer aktif. Silakan dibaca apa itu difusi, osmosis, filtrasi, dan transfer aktif. Sudah tadi kalau tidak salah juga di slide sebelumnya. Nah, yang terakhir, ya, proses regulasi cairan dan elektrolit dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Tekanan, ya, di dalam tubuh kita itu, ya, membran. Ini maknanya adalah bahwa tekanan itu tekanan cairan, ya. Jadi proses difusi maupun osmosis yang terjadi dalam tubuh kita itu berhubungan dengan tekanan cairan. Jadi ketika pelarutnya itu banyak, kadar airnya tinggi, maka tekanannya mungkin rendah. Ya, ketika kadar airnya atau zat pelarutnya itu rendah, tekanannya menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian membran. Jadi yang seperti disebutkan tadi, jadi faktor-faktor membran sel ini, permeabilitas membran sel ini sangat berpengaruh terhadap distribusi, ya, cairan sel itu, ya. Jadi kalau tadi tekanan itu maksudnya adalah kalau tekanannya rendah, ya, distribusinya juga rendah. Kalau tekanannya tinggi, maka distribusinya juga bagus, ya. Ketika membrannya itu terlalu selektif permeabil, maka
cairan juga tidak akan masuk ke situ ya. Tapi kalau dia cukup longgar dalam permeabilitasnya, maka dia pelarut elektrolit itu akan masuk secara baik di situ ya. Jadi itu sangat menentukan. Saya kira demikian ya. Kita tutup untuk pertemuan yang satu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.